Halo pemirsa olahraga, jumpa lagi bersama saya Winda Melantika di program acara Insporta, informasi seputar olahraga dan kesehatan. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu olahraga yang mungkin selama beberapa episode ini belum pernah kita bahas ya. Benar banget, kita bakal bahas olahraga bola sodok atau olahraga biliar. Nah, mungkin olahraga ini biasa identik dengan seorang laki-laki ya yang melakukannya. Tapi tidak jarang loh, banyak sekali perempuan yang tentunya juga mengikuti salah satu olahraga ini. Baik sekali manfaat tentunya yang bisa kita rasakan ketika memang kita mengikuti olahraga ini. Salah satunya untuk melatih konsentrasi dan juga akurasi. Nah, kira-kira seperti apa keseruannya? Yuk, ikuti saya. Biliar merupakan cabang olahraga yang termasuk dalam kategori cabang olahraga konsentrasi dan terdapat beberapa jenis permainan biliar, yaitu carom, English billiard, dan pool billiard. Di antara ketiga jenis permainan biliar tersebut, pool billiard merupakan jenis permainan biliar yang paling berkembang di Indonesia. Olahraga yang lahir dan berkembang pada abad ke-15 di Eropa Timur dan Prancis ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada masa penjajahan oleh negara-negara Eropa yang pada saat itu membawa serta kebiasaan mereka yaitu bermain biliar. Kata biliar diperkirakan berasal dari kata billard yang berarti tongkat kayu atau bill yang berarti bola. Pada awalnya permainan ini dimainkan dengan dua bola pada meja yang berkantong 6 dan gawang seperti dalam permainan kriket dengan menggunakan tongkat lurus sebagai sasaran pantul. Memasuki abad ke-18, gawang dan tongkat sasaran pun tidak lagi digunakan, hanya tinggal bola-bola dan kantong-kantongnya saja. Permainan biliar di Indonesia pertama kali justru dipopulerkan oleh masyarakat kebanyakan, bukan golongan tertentu. Mereka kebanyakan punya banyak waktu senggang karena tidak punya pekerjaan yang tetap. Maka biliar sering dikonotasikan secara negatif. Namun secara masyarakat mengetahui bahwa biliar merupakan permainan untuk kalangan atas di Eropa. Maka masyarakat juga mulai tertarik memainkannya. Apalagi setelah ada beberapa pejabat dari dinas olahraga yang memperkenalkan cara bermain biliar melalui berbagai macam kompetisi atau kejuaraan. Maka permainan biliar makin berkembang. Bahkan sudah punya organisasi resmi yang diakui oleh KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia. Dalam perkembangan olahraga modern, olahraga biliar merupakan salah satu cabang olahraga yang turut diperlombakan dalam turnamen atau event olahraga nasional PON maupun internasional, Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games. Prestasi Indonesia dalam cabang olahraga biliar ini dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari prestasi beberapa pemain biliar Indonesia dalam event olahraga internasional SEA Games maupun turnamen biliar internasional, World Pool Championship, dan Queen's World Series of Pool. Ya, Pak Ahan mungkin boleh disampaikan kira-kira apa sih Pak manfaat olahraga biliar ini? Begini Mbak Winda. Jadi alhamdulillah olahraga biliar ini yang dulu dari kalangan orang tua termasuk jenis olahraga yang mungkin tidak disukai orang tua. Tetapi pada perkembangannya ternyata olahraga biliar ini sekarang banyak yang suka karena memang untuk meraih prestasi di dunia biliar ini ada begitu Mbak. Saya rasa untuk manfaat daripada olahraga biliar ini yang pertama adalah bisa untuk menguatkan otot lengan, bisa menguatkan otot di pinggang dan punggung. Dan juga bisa olahraga biliar ini untuk menambahkan konsentrasi ya Mbak.
Terus juga mungkin olahraga biliar bisa lebih mengutamakan konsentrasi ya. Oke. Karena dengan tanpa konsentrasi yang penuh, bola tidak akan masuk. Juga bisa untuk pengendalian diri, Mbak Winda. Jadi karena untuk olahraga biliar sendiri, aslinya olahraga biliar ini lawannya itu bukan orang lain, tapi lawannya adalah diri sendiri, di mana pengendalian emosi sangatlah penting. Begitu Mbak Winda. Oke. Baik, untuk teknis yang harus dikuasai apa Pak, terutama bagi para pemula? Jadi untuk teknik dasar ya Mbak Winda, itu terutama teknik pukulan ya Mbak, karena ada beberapa macam teknik pukulan, terutama teknik pukulan yang pertama mungkin teknik stop ball. Jadi di mana bola cue ball itu yang kita pukul harus berhenti. Ada lagi draw ball di mana bola itu dipukul, cue ballnya dipukul agak sedikit ke bawah atau bisa dikatakan di jam 6. Jadi hasilnya nanti bola akan setelah mengenai sasaran, bola cue ball akan mundur. Yang ketiga juga ada follow, Mbak. Follow shoot ya, follow shoot. Jadi cue ball akan dipukul, akan bergerak maju ke depan. Yang keempat itu ada English, di mana bola cue ball itu bisa dipukul dari sisi sebelah kiri ataupun sisi sebelah kanan. Jadi bola akan mengikuti apa yang akan kita inginkan ke bola selanjutnya. Yang terus masih ada 2 lagi, yaitu jambol Mbak Winda. Dan jambol itu bola bisa lompat, karena bola memang terdesak untuk dilakukan itu, karena memang yang dulu aturan nggak boleh, sekarang diperbolehkan jambol. Terus yang terakhir itu adalah mase. Mase itu bola cue ball dipukul sedikit melengkung. Begitu Mbak Winda. Oke. Baik, mungkin selain dari segi teknis ya Pak yang diajarkan, mungkin ada hal-hal lain yang diajarkan, mungkin seperti latihan konsentrasi atau pembentukan karakter atau mungkin dan yang lainnya. Betul Mbak Winda, itu sangat dibutuhkan, karena di sini sekali lagi lawan biliar itu adalah diri sendiri. Jadi semua manajemen baik itu mental, karakter itu sangat dibutuhkan. Jadi dengan dibutuhkannya istilahnya konsentrasi yang tinggi atau karakter yang bisa membentuk kapan kita harus fight, kapan kita itu kan termasuk dari emosi ya Mbak. Mungkin gitu Mbak Winda. Oke, baik. Nah, mungkin tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa memang ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan di olahraga biliar ini, dan tentunya juga olahraga ini bisa membentuk otot lengan dan juga pinggang ya Pak ya? Punggung dan pinggang ya. Punggung dan pinggang, baik. Artinya ini bisa membakar kalori juga nggak Pak? Secara otomatis Mbak Winda. Jadi mungkin karena dengan tidak sadar kalau kita kumpulkan ini permainan biliar ini bisa berjalan, bahkan kita bisa main misalkan dalam kurun waktu 5 atau 6 jam gitu ya, bisa berkilo-kilo itu Mbak, kalau kita ada sedikit ya olahraganya lah. Jadi saya rasa itu Mbak Winda ya. Okay. Ya, baik, terkait persiapan terdekat ya Pak, ada babak kualifikasi PON. Nah, ini terkait persiapannya sendiri sudah sampai mana Pak Ahan? Mbak Winda, kita minta doanya untuk tim kontingen DIY, di mana kita sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya, dan di mana sekarang posisi sudah tinggal menghitung waktu. Jadi bismillah untuk kesiapan kita, mudah-mudahan untuk prestasi atlet kita bisa meraih poin untuk PON yang akan datang. Oke, baik, terkait potensi atlet di DIY sendiri ini seperti apa Pak perkembangannya?
Untuk perkembangan atlet saya rasa ya kita masih sedikit prihatin di mana sebenarnya untuk penggalangan atlet itu kita pikir sebenarnya pengennya yang muda-muda juga tampil, tapi karena itu tadi bila itu alhamdulillah tidak mengenal usia, jadi yang matang malah di posisi yang memang sudah berumur semua ya Mbak Winda. Oke, terkait untuk event-event di DIY sendiri ini memang terkait olahraga biliar ini sudah banyak atau terbatas atau seperti apa Pak? Sudah Mbak, sudah. Malah sekarang bermunculan daripada venue biliar yang baru ya. Banyak sekali venue biliar yang ada di DIY ini. Ada penambahan sekitar 3 atau sampai 4 venue Mbak. Oke, kemudian untuk prediksi sendiri Pak di ajang PON, kira-kira di DIY prediksinya seperti apa dan andalannya di kategori apa Pak besok? Jadi terkait untuk medali ya Mbak, itu tak lepas dari doa ya, doa karena dengan kekuatan doa itulah yang bisa menjadikan atlet-atlet DIY ini mampu untuk meraih medali di PON yang akan datang. Tentunya kita banyak atlet berpotensi di pool ataupun di kelas karong ataupun di kelas putri kita masih punya potensi untuk mendapatkan medali, Mbak. Oke, harapannya apa Pak? Terutama untuk para atlet DIY yang tentunya besok akan berjuang gitu Pak. Tidak hanya yang berjuang saja, tapi juga mungkin atlet-atlet baru yang ingin mulai mencoba masuk ke olahraga biliar ini. Harapan saya yang pertama adalah dapat meraih prestasi tentunya ya Mbak Winda. Yang kedua adalah tak lepas dari itu juga untuk para atlet juga menjaga kesehatan, di mana kesehatan yang sangat menentukan untuk keberhasilan mereka dalam bermain nantinya. Dan tak lupa juga untuk harapan saya, doa dari masyarakat daerah istimewa Yogyakarta terutama untuk bisa mendukung kita semua, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ternyata biliar juga bermanfaat membantu pembentukan otot. Olahraga ini bermanfaat untuk pembentukan otot punggung dan pinggul. Selain itu, manfaat olahraga biliar juga akan terasa pada bagian otot lengan. Olahraga ini juga mampu menghilangkan stres karena olahraga biliar menjadi cara yang ampuh untuk menyegarkan pikiran. Bermain biliar secara teratur juga mampu meningkatkan konsentrasi. Hal ini dikarenakan untuk bisa mengarahkan bola ke dalam lubang dengan tepat sasaran tentu saja dibutuhkan konsentrasi yang tinggi. Beberapa ahli menyatakan manfaat olahraga biliar mampu meningkatkan jumlah oksigen di dalam darah sehingga bermanfaat untuk mempercepat aliran darah menuju otak. Saat bermain biliar secara tidak langsung kamu juga akan melatih otot motorik dan logika. Sehingga dengan melakukan olahraga biliar, kamu akan dapat mengelola emosi pada diri. Manfaat olahraga biliar lainnya adalah mampu menambah rasa percaya diri. Hal itu coba dibuktikan melalui penelitian yang menyatakan bahwa orang yang terbiasa olahraga biliar akan merasa lebih percaya diri dibandingkan dengan orang yang jarang atau bahkan tidak pernah olahraga sama sekali. Hal ini dapat diibaratkan saat sedang melakukan trik-trik yang kamu peragakan pada waktu melakukan pukulan. Halo Mas Aslin, Mbak Pipin, gimana kabarnya? Ya, baik Mbak. Kabar baik Mbak. Udah selesai latihan atau belum selesai? Iya, belum selesai ini Mbak. Belum Ya, selesai? masih proses. Masih proses. Belum selesai. Biasanya berapa lama latihannya? Ini jam saya dulu apa Mas Aswin dulu nih? Mbak Pipin? Oh ya, biasanya normalnya dari jam 1 sampai jam 6. Tapi ya ini
kira-kira masih kurang 1 jam lagi lah. 1 jam lagi. Ya, kurang 1 Kalau jam Mas lagi. Aswin juga sama? Kurang lebih durasi sama latihannya? karena jadwalnya kita sudah teratur ya. Oke. Nah tadi mungkin saya udah lihat-lihat ya, teman-teman banyak banget yang main biliar di sini tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan, dan ini merupakan salah satu olahraga yang sedikit unik ya bagi perempuan. Iya. Nah mungkin ke Mbak Pipit dulu, olahraga biliar ini mungkin Mbak Pipit dulunya tertarik di olahraga ini, apakah memang cita-cita menjadi seorang atlet biliar atau paksaan, pilihan, atau bahkan kebetulan saja? Kalau dibilang paksaan sama sekali enggak ya, itu kebetulan yang hobi yang kebetulan. Kebetulan dulu waktu zaman kuliah diajak nongkrong sama temen, terus itu sekitar tahun 2003-2004, zaman mejanya masih 7 feet yang kecil kan. Dari awal cuma ngikut, terus ngeliat, penasaran, nyoba, ketika bisa berhasil masukin bola tuh kayak ngerasa tertantang aja, berikutnya, jadi terus jadi hobi lama-lama. Jadi hobi, dan sekarang memang fokusnya memang hanya untuk hobi, lebih kepada ke prestasi. Keatletan juga sih, untuk prestasi juga seperti itu. Baik, kalau Mas Aswin sendiri dulu memang cita-cita, paksaan, pilihan, atau kebetulan juga seperti Mbak Pipit? Kalau saya sih, saya bilang dari SMA, jadi kebetulan awal itu hanya sekedar hobi, Mbak. Tapi kemudian kok dari hobi tersebut saya merasakan bisa berprestasi, kemudian di biliar ini saya menemukan banyak hal, Mbak, terutama berkaitan dengan contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari seperti pengambilan keputusan itu harus presisi dan lain sebagainya, sehingga untuk saat ini hobi ini juga saya tekuni, Mbak, sampai sekarang seperti itu. Dan apakah juga fokus menjadi seorang atlet seperti Mbak Pipit atau hanya sekedar hobi? Ya, untuk sekarang saya fokus untuk menjadi seorang atlet. Oke. Seperti itu. Kan mungkin banyak sekali beberapa orang awam yang mengira bahwa olahraga biliar sepertinya hanya olahraga menyodok bola dan memasukkan ke dalam lubang gitu kan. Betul. Tapi juga ternyata banyak sekali aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya mungkin banyak sekali ini mempengaruhi fisik kita juga. Nah, itu tanggapan Mbak Pipit sendiri seperti apa? Oh, itu sangat berkaitan, Mbak, fisik sama olahraga ini. Mungkin orang lihatnya hanya sekedar memasukkan ya, tapi perlu diketahui dalam setiap pertandingan kita tuh poin yang kita cari atau race-nya itu panjang-panjang. Otomatis di situ kalau kita fisiknya nggak bagus, daya konsentrasi kita akan turun, maka pengaruh ketika kita mau eksekusi menembak bola bisa jadi nggak masuk. Itu salah satu karena faktor fisik juga kalau misalnya nggak kita bangun gitu. Jadi ya kalau komentar saya ya tetap ada kaitannya, Mbak, gitu, antara fisik sama olahraga ini gitu aja sih. Baik, mungkin olahraga ini sedikit berbeda dengan olahraga yang mungkin saya sebut bela diri, yang mana kalau bela diri mungkin kita membutuhkan pemanasan ataupun pendinginan yang mungkin cukup sedikit ekstra ya. Nah, untuk olahraga biliar sendiri ini seperti apa, Mas Aswin? Kalau untuk olahraga, sebenarnya biliar ini juga termasuk maksudnya olahraga, Mbak. Kita juga butuh warming up, kita butuh untuk pelemasan otot dan lain sebagainya. Mungkin sebagai tambahan dari dari peran Mbak Pipit tadi bahwa biliar ini unik, Mbak. Unik menurut saya karena biliar ini membutuhkan harmonisasi antara pikiran, hati, serta fisik. Apabila salah satu itu tidak terpenuhi, maka kita tidak akan bisa maksimal untuk bermain biliar secara baik, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Artinya memang sama saja, hanya mungkin warming up-nya nih yang berbeda mungkin ya. Iya, betul. tipe pemanasannya beda. Kalau mungkin olahraga yang butuh fisik kan jelas kelihatan ya agak ekstrim gitu ya. Kalau kita ya cukup peregangan aja lah, maksudnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Mas Aswin dan juga Mbak Pipit ini kan dibilang sudah cukup lama ya terjun di dunia olahraga biliar ini. Mungkin ada beberapa kompetisi ataupun pertandingan yang pernah diikuti, mungkin boleh sharing dengan beberapa olahraga dari Mbak Pipit dulu? Iya, kebetulan kalau saya biasanya kalau ke event-event yang di Indonesia aja ya, maksudnya kayak turnamen open khusus putri ya. Kalau ke turnamen yang campur cowok ya pernah ikut, tapi saya lebih fokusnya ke kalau misalnya khusus putri se-Indonesia, terus kalau enggak di level mungkin provinsi seperti Porda DIY ya, atau kalau yang di nasional skalanya kejurnas, prapon, pon, seperti itu. Kebetulan saya sudah pernah mengikuti untuk bela DIY 3 kali pon seperti itu. Jadi itu sih
yang pernah saya ikuti. Oke, kalau dari Mas Aswin? Kurang lebih sama Mbak dengan Mbak Pipit juga, kemudian seperti halnya untuk olahraga yang istilahnya yang masih skala daerah, maksudnya seperti Porda, saya juga mengikuti. Kemudian kalau untuk turnamen-turnamen, saya beberapa kali Mbak, saya sering mungkin ya, dulu pernah sekali di luar negeri, di Filipina waktu itu. Kemudian untuk sekarang, untuk turnamen yang skala-skala open nasional, itu masih sering ikut Mbak, seperti itu. Oke, baik. Berbicara mengenai kompetisi ya, Mas Aswin dan juga Pak Bibit, ini kan sebentar lagi ada kompetisi besar gitu ya, tingkat nasional, kita sebut saja PON. Nah, terkait persiapan ataupun di babak kualifikasi PON ini persiapannya sudah sejauh mana dari Mbak Bibit? Kalau saya persiapannya ya mengikuti arahan pelatih aja, jadi kita tetap latihan sesuai schedule, terus untuk dari diri sendiri juga selalu menanamkan afirmasi positif aja ya, maksudnya harus disiplin, terus juga harus punya pikiran positif, bisa, supaya itu nanti untuk ngaruh secara psikologis kita juga ketika nanti di BK PON, karena itu menjadi goal jangka pendek saya untuk insya Allah semoga aja bisa lolos untuk ke PON gitu, itu harapan kami yang di sini. Oke, kalau dari Mas Aswin secara pribadi mungkin Kalau secara pribadi mungkin sama mungkin ya seperti Mbak Pipi, jadi memang kita sudah ada program dari pelatih. Jadi untuk latihan apa itu mungkin pelatih yang sudah tahu, dan kita setiap hari sudah mengikuti program itu. Kalau dari pribadi mungkin lebih untuk menjaga ke fisiknya aja Mbak. Jadi kita harus jaga fisiknya, olahraga sendiri ibaratnya seperti itu, sehingga kita bisa siap untuk mengikuti BK PON dengan harapan juga bisa lolos nanti di PON mendatang di Aceh dan Sumut, seperti itu Mbak. Posisi tubuh Anda saat bermain biliar sangat penting. Pastikan Anda berdiri dengan kaki terbuka sejajar dengan bahu Anda. Dan pastikan tangan dominan Anda berada di depan. Ini akan membantu Anda mendapatkan pukulan yang lebih stabil dan akurat. Akurasi adalah kunci dalam permainan biliar. Latih diri Anda untuk memukul bola dengan tepat di tengah, karena deviasi sekecil apapun dapat mengubah arah bola. Praktikan bermain di atas meja dengan tembakan sederhana untuk meningkatkan akurasi pukulan Anda. Kekuatan pukulan yang tepat juga sangat penting. Cobalah untuk mengendalikan kekuatan pukulan Anda dengan presisi. Jangan terlalu keras atau terlalu lemah, tetapi sesuaikan dengan jarak dan bola yang Anda hadapi. Seperti dalam olahraga lainnya, latihan adalah kunci kesuksesan. Luangkan waktu untuk berlatih secara rutin, baik sendiri maupun dengan teman. Yang tidak kalah penting adalah tetap tenang dan fokus selama permainan. Jangan terlalu stres atau terburu-buru. Pertimbangkan setiap tembakan dengan baik sebelum melakukannya. Nah, pemirsa olahraga, dalam satu table olahraga ini bisa diikuti dari 2 sampai 4 orang. Jadi tergantung. Nah, mungkin bisa kita lihat bersama ya, ini banyak sekali teman-teman yang tentunya sedang bermain olahraga ini. Ternyata sedikit sulit ya bagi pemula seperti saya untuk mengikuti olahraga ini, karena memang selain membutuhkan konsentrasi dan juga akurasi yang cukup tinggi, ternyata otot tangan dan tentunya sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita ini juga semuanya berfungsi. Dan gak kerasa sudah 30 menit kita menemani pemirsa olahraga yang ada di rumah. Sampai sini dulu ya perjumpaan kita di Insporta, dan sampai jumpa di episode berikutnya.